Tanpa saya sadari, ternyata harga monitor udah ada yang turun drastis, bre. Halo, saya Jun. Jadi beberapa waktu terakhir ini saya terlalu fokus pada monitor di range harga 1,5-2 jutaan, dimana di sana persaingannya ketat banget, bre. Dari yang 24 inci ada yang 165 Hz, 180 Hz, 200 Hz, belum lagi yang 27 inci juga ada yang masuk di range harga yang sama. Jadi akhirnya persaingannya di sana penuh banget, jadi pergerakan harganya juga nggak terasa gitu ya, turun-turun paling 50-100 ribuan. Jadi ya udah nggak kelihatan. Tapi begitu saya coba ngelihat ke kelas yang di atasnya, ternyata penurunannya udah banyak banget, bre. Jadi bulan September 2024 kemarin saya ngetes monitor harganya 4 jutaan, Asus ROG Strix XG27 ACS 27 inci, resolusi 2K, refresh rate 180 Hz. Dimana waktu itu dia termasuk salah satu monitor termurah di kelasnya, apalagi dengan bawa nama ROG Strix, dan performance-nya juga lumayan bagus. Video testingnya bisa kamu tonton di sini. Nah, sekarang yang ada di atas meja ini speknya di awal terlihat hampir mirip, tapi ternyata lebih bagus. Ini adalah Asus TUF Gaming VG27 AQM5A 27 inci sama, 2K-nya juga sama, tapi refresh rate-nya 300 Hz dan harganya cuma 3 juta, bre. Dan waktu saya cek ROG Strix XG27 ACS, ternyata harga sekarang udah 3,2 juta aja. Buset dah, selisih 200 ribu, tapi yang ini bisa punya refresh rate yang jauh lebih tinggi, 300 Hz dibandingin 180 Hz. Tinggal kembali lagi ke rumus, ada harga, ada kualitas. Kalau 300 Hz-nya dia lebih bagus, kenapa harganya bisa murah? Apakah ada hal lain yang dikorbankan? Asus TUF Gaming VG27 AQM5A secara fisik build-nya bagus banget, 11-12 dengan ROG Strix XG27 ACS. Desain base-nya aja yang beda, dimana XG27 ACS modelnya kotak yang dikasih slot untuk smartphone, sedangkan TUF Gaming ini pakai model V. Untuk kakinya sama-sama kokoh dan full ergonomis dengan bentuk yang hampir mirip juga, bisa tilt, swivel, pivot, height adjustment, dan di bagian atas ada tripod mounting serta support VESA wall mount 100x100. Bezel tipis di ketiga sisi dengan pengaturan OSD menggunakan kombinasi joystick dan 4 tombol di bagian kanan layar, persis kayak XG27 ACS. Overall secara build quality, walaupun namanya TUF Gaming, hampir nggak ada bedanya dengan ROG Strix pendahulunya. Tapi speknya kelihatan beda. Ukuran panelnya sama, 27 inci, resolusinya juga sama, maksimum 2K, refresh rate-nya yang lebih tinggi di 300 Hz. Color gambutnya 95% di IP3, brightness typical maksimum 300 nits dengan kontras rasio 1300:1, dengan claim response time-nya 1 milisecond GTG dan ada tambahan lagi 0,3 milisecond minimum. Tapi yang ini terus terang saya ragu karena memang belum pernah nemu IPS yang bisa nyentuh angka 0 milisecond. Support AMD FreeSync Premium, Nvidia G-Sync compatible, dan VESA Adaptive Sync, termasuk support HDR10. Connectivity-nya ada 2 HDMI 2.1, 1 DisplayPort 1.4, audio jack, dan ada built-in speaker dengan kualitas audio yang pastinya seadanya. Tidak ada koneksi USB-C seperti yang dimiliki ROG Strix XG27 ACS. Jadi sepertinya ini adalah salah satu pengorbanan yang bikin monitor ini harganya bisa lebih murah. Sekarang kita lihat performance-nya. Kita mulai dari yang paling sederhana, flicker, di mana untuk monitor ini ternyata relatif aman dan boleh dibilang bebas flicker. Pada brightness 20%, deviasi terang gelapnya hanya 11,9%. Kondisinya menjadi semakin baik seiring bertambahnya brightness. Pada level 50% tercatat deviasi terang gelapnya cuma 5,3%. Jadi memang bener flicker free. Lanjut response time, di mana monitor ini punya 5 level overdrive setting. Saat setting overdrive-nya mati, response time-nya terlihat biasa aja sih. Tercepat cuma 3 milisecond dengan average 7 milisecond. Mengaktifkan OD di level 1 membuat kondisinya sedikit membaik. Respons tercepat jadi 2,3 milisecond dengan average 5,6. Tapi masih kurang oke ya. Level 2 membaik sedikit lagi dengan tercepatnya jadi 2 milisecond dan average jadi 4,53 milisecond. Dan respons terbaik bisa dicapai pada overdrive level 3, di mana respons tercepatnya jadi 1,7 milisecond dan average-nya hanya 3,34 milisecond. Dan tidak ada overshoot yang nampak. Menaikkan OD ke level 4 dan 5 membuat kondisinya menjadi menurun ya. Pada level 4 memang responsnya jadi lebih cepat dikit, tapi overshootnya udah mulai nampak. Level 5 jelas lebih parah lagi. Visualnya tanpa overdrive, dan pada overdrive level 1 ghostingnya masih nampak banget. Pada level 2 ghosting terlihat semakin berkurang dan menjadi hampir tidak nampak pada level 3. Di level 4 sebenarnya not bad sih ya. Kondisi ghostingnya hampir nggak berubah dibandingin level 3, sedangkan inverse ghostingnya yang muncul juga masih dikit banget. Kalau level 5 baru hancur. Jadi untuk setting overdrive terbaik silahkan pakai level 3 aja, tapi kalau kamu coba level 4 dan menurut kamu baik-baik saja,
silahkan pakai level 4. Kemudian warna, color gamut tercatat 145% sRGB dan 103 DCI-P3, walaupun yang bisa ditampilkan maksimum hanya 97 aja. Tapi ini udah bagus banget. Untuk keperluan general yang butuh sRGB doang, silahkan pakai mode preset sRGB yang ada, dimana mode sRGB-nya sendiri sebenarnya udah cukup oke. Brightness bawaan nggak terlalu tinggi di 114 nits dengan black level 0,09 yang menghasilkan kontras rasio hampir 1200:1. Udah bagus banget sebenarnya ya. Cuma putihnya agak ketinggian di 6800 Kelvin dengan gamma yang juga terlalu tinggi. Warna bawaannya sebenarnya udah cukup oke, tapi karena putih dan gamanya kurang pas berarti masih perlu dioptimalkan lagi. Saya kalibrasi dengan setting 100 nits D65 terukur pada brightness 101 nits, black levelnya juga ikutan turun ke 0,08 yang menghasilkan kontras yang jadi lebih bagus malahan di 1237:1. Putihnya jadi lebih natural dan stabil di 6500 Kelvin di semua kondisi, termasuk gamma yang juga jadi jauh lebih konsisten di 2,2. Warna juga jadi lebih baik dengan average udah 0,36 delta E dan maksimum hanya 1,22 delta E. Terakhir uniformity, untuk tingkat kecerahan kondisinya bagus banget, hampir di semua area udah balance kecuali bagian pojok kiri bawah yang punya deviasi lebih dari 4 delta C. Tapi untuk warna kondisinya tidak sebaik luminance, di mana area pojok kiri bawah yang lebih dari 4 delta E nambah dikit, termasuk bagian sisi kanan juga lebih dari 4 delta E. Jadi untuk keperluan editing, pastikan kamu ngeditnya jauh-jauh dari sisi kanan dan pojok kiri bawah. Itu dia tadi Asus TUF Gaming VG27 AQM5A, monitor 300Hz yang susah ditolak. Harganya 3 jutaan kecil dan waktu video ini dibuat, ini berarti harganya lumayan jauh selisihnya, lebih murah dibandingin Skyworth dengan spek yang hampir sama. Ada satu parameter baru yang saya ukur, on display latency atau latency monitornya, di mana Asus TUF Gaming VG27 AQM5A ini punya latency lebih rendah dibandingin ROG Strix XG27 ACS. Tercatat average latensinya sekitar 31% lebih cepat dan maksimumnya sekitar 24% lebih cepat. Walaupun aktualnya secara visual hampir susah dibedakan karena ini dalam millisecond. Udah gitu ada satu fitur tambahan di mana sama seperti ROG Strix XG27 ACS, monitor ini udah support Asus Display Widget Center di mana kita bisa merubah pengaturan monitor lewat software. Nggak perlu nyentuh joystick ataupun tombol yang ada di layar. Bahkan di sana kita juga bisa bikin hotkey shortcut keyboard untuk merubah parameter setting monitornya dengan satu klik keyboard aja. Semoga aja turunnya harga monitor di range harga 3-4 jutaan ini akan diikuti turunnya juga harga monitor yang lebih mahal lagi, dan semoga aja sebentar lagi OLED akan jadi lebih terjangkau. Tapi sementara itu kalau kamu tertarik langsung cek aja linknya ada di bawah buat yang males searching.